pria bernama Duncan Cameron yang nggak sengaja nih ngebayangin monster di alam bawah sadar dia di pikirannya dia. Di kursi itu? Iya, di kursi itu. Dan akhirnya monster itu beneran muncul, Div. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book Chapter 2 bersama gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Di sini kita akan membahas konspirasi. Nah, buat teman-teman Smart Viewers yang belum tahu Red Book itu apa, jadi Red Book adalah program konten by Binus TV Club yang membahas apalagi kalau bukan teori-teori konspirasi. Nah, di season 2 program Red Book kali ini, tema yang kita angkat adalah Dark History, di mana nantinya nih kita akan membahas setiap sejarah-sejarah gelap dari topik-topik yang akan kita angkat nih. Betul banget tuh. Ngomong-ngomong, kayaknya hari ini set kita agak lebih terang gak sih? Tapi ada yang terang, tapi bukan lampu. Apa tuh? Kalau bukan lampu apa ya emang yang terang ya? Lu menyala banget sih, Div, hari Menyala ini. banget gitu ya, berarti rambut gue gitu ya. Bener, boleh ceritain gak sejarah dari asal-usul rambut menyala ini gimana sih? Nggak ada dark history-nya sih, cuman ada history simple aja. Cuman Light history ya? Light history, gue tuh cuman mau bereksperimen aja gitu, Dev, dengan rambut gue. Dan karena ini kan kita juga udah menjelang akhir tahun kan, jadi gue kayak mau impulsif menghibur diri gitu dengan rambut yang gonjreng ini gitu. Nah, tadi lu mention nih tentang eksperimen. Pas banget gak sih, Div, sama topik kita hari ini yang juga berhubungan sama eksperimen? Betul banget. Jadi hari ini kita emang mau bahas sesuatu yang berhubungan sama eksperimen. Iya, kalau misalkan lu lihat nih baju gue, kalau ada yang tahu, ini kira-kira dari series apa nih? Dari series apa nih? Baju kita berdua dong, Yes. pastinya kita berdua udah mirip karakter dari series apa nih yang baru rilis gak sih season terbarunya ya? Bener banget, apalagi kalau bukan Stranger Things. Betul. Nah, lu jadi siapa nih di Stranger Things? Gue jadi Billy Billy. ya. Kalau gue jadi Eddie Manson, guys. Jadi leadernya dari Hellfire nih. Oh, jadi kita benar-benar akan membahas hari ini Iya. tentang teori konspirasi yang ada hubungannya sama Stranger Things berarti ya. Bener. Nah, kalau lu nonton Stranger Things nih, pasti lu gak asing sama konsep The Upside Down. Pernah dengar gak? Pernah dong, pernah dengar pastinya. Nah, jadi The Upside Down itu kayak dunia paralel dari dunia kita ini yang ya lebih gelap dan banyak monsternya gitu, Smart Viewers. Jadi kita hari ini akan membahas konspirasi. Kayaknya, katanya, diduga ya, kalau misalnya di tempat kita tinggal di bumi ini ada juga The Upside Down-nya nih. Dev. Bener banget. Kalau boleh tahu di mana tuh di lokasinya? Apakah di Depok? Bukan dong. Bukan. Kalau di Depok mungkin udah geger dari lama gitu ya. Walaupun banyak anomali, ternyata bukan di Upside Down ya. Bukan. Terus di mana tuh? Nah, jadi lokasi diduga adanya The Upside Down ini itu ada di Camp Hero State Park, Montauk, Amerika Serikat. Dulu ini adalah sebuah pangkalan udara atau pangkalan angkatan udara yang sempat dibangun tahun 1942 untuk menghalau kapal selam dari Jerman saat Perang Dunia Kedua. Oh, jadi kayak pangkalan militer gitu ya? Iya, pangkalan militer angkatan udara yang dulu dipakai sekitar tahun 1942. Sampai akhirnya ada teori konspirasi yang nyebutin bahwa ada Project MK Ultra yang dilaksanakan di tempat pangkalan udara ini, Dev. Project MK Ultra itu ngapain sih, Div? Nah, jadi Project MK Ultra ini apa, teman-teman Smart Viewers? Jadi project ini merupakan project milik CIA yang dijalankan pada tahun 1950 sampai 1960. Jadi mereka ngapain aja sih di project ini? Di project ini mereka menjalankan teknologi yang namanya psikotronika. Psikotronika itu genre lagu atau apa? Bukan dong. Bukan. Jadi ini adalah metode di mana menggabungkan pengaruh penggunaan obat-obatan dan juga elektronik. Jadi psikotronika ini gunanya untuk apa? Untuk memanipulasi emosi dari orang-orang yang ada di satu kota. Oh, kalau dari namanya psikotronika itu berarti kayak pakai psychedelics gitu nggak sih? Betul. Jadi di kota Montauk ini katanya dulu tahun 50 sampai 60 ini dimanipulasi nih emosinya orang-orangnya oleh CIA menggunakan si psikotronika ini, dan juga di sana mereka bisa kayak
langsung, misalnya nih kita mau bikin mood satu kota ini happy, bisa aja langsung dipencet gitu pakai tombol katanya. Dan juga ada pengaruh obat-obatan. Tinggal pencet satu tombol bisa bikin mood satu kota Iya, berubah. benar-benar bisa memanipulasi mood segampang itu. Ih, jujur itu mungkin bisa bermanfaat tapi juga bisa jadi pedang bermata dua ya, Div, Bisa kalau jadi kayak bumerang gitu. pastinya kan. Iya, dan itu juga nggak ada konsen dari masyarakat ya. Betul. Jadi mereka kayak semena-mena gitu loh, bisa memanipulasi mood orang lain. Wah, ngeri banget sih. Tapi lu tahu nggak sih? Ada eksperimen lagi nih yang di Montauk juga, yang menurut gue sih lebih gila daripada yang tadi lu bilang. Apa tuh? Karena ini tuh udah bener-bener mirip sama Stranger Things sih. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi ada teori konspirasi yang juga terkenal di Montauk, yaitu namanya The Montauk Project. Dan salah satu alat yang dipakai di situ tuh namanya The Montauk Chair. Jadi alat ini tuh bisa kayak ngebaca pikiran lu gitu, kayak apa yang lu bayangin, dan bayangan lu itu bisa jadi nyata gitu lewat kursi tersebut. Ini tapi ini bukan The Montauk Chair kan ya? Kursi kita Bukan ini. dong, ini sofa ya Ini kebetulan. sofa untuk kita membawakan cerita kepada Iya. teman-teman smart viewers ya. The Red Book Sofa. Oke. Nah, lu mau tahu nggak apa yang gilanya dari eksperimen ini? Tadi yang udah lu sebutin sebenarnya Udah udah gila ya? lumayan gila ini, apalagi Ya, nih cuman ini gila banget. Jadi mungkin kalau misalkan orang-orang ngebayangin sesuatu tuh mungkin yang simpel-simpel aja ya. Dia mungkin ngebayangin ada makanan, terus tiba-tiba makanannya muncul, Tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau gue mau mikirnya ada Park Bogum gitu. Tapi Oh, Park kalau gue Bogum sih mau mikirnya kayak enggak. bisa gak sih UTS gue langsung 100 Waduh. gitu. Kayaknya langsung dapat tuh di kursi itu. Kayaknya berharap banget sih. Tapi ini gila banget karena one day itu ada seorang pria bernama Duncan Cameron yang nggak sengaja nih ngebayangin monster di alam bawah sadar dia, di pikirannya dia. Di kursi itu? Iya, di kursi itu. Dan akhirnya monster itu beneran muncul, Div. Beneran muncul dan lepas gitu dari tempat eksperimen. Jadi bener-bener apa ya, eksperimennya tuh jadi chaos lah karena ada bayangan monster tersebut. Oh my god, berarti sempat diduga ada monster yang lahir di si Camp Hero ini. Bener, karena si Montauk Chair-nya itu. Oh my god, tapi keterusannya akhirnya gimana tuh? Proyek itu diduga masih dilanjut atau gimana? Nah, justru karena adanya insiden tersebut, akhirnya proyeknya itu terpaksa ditutup dan akhirnya tempat penelitiannya itu disemen katanya. Oh, di semen. Jadi akhirnya proyeknya diselesaikan Iya. gitu ya pada sekitar tahun 1960. Iya, fasilitas bawah tanahnya disemen gitu guys. Jadi biar gak ada yang bisa keluar ataupun masuk dari tempat tersebut. Nah, tadi kan lo sempat ngasih tahu kalau misalnya di sana ada project yang sempat diduga melahirkan sebuah monster dari The Montauk Chair kan. Iya. Nah, kenapa sih teori-teori itu sempat muncul? Karena memang ada bukti-bukti fisik yang tersisa nih, Dev. Yang katanya diduga kayak relevan sama kasus-kasus yang tadi lu sempat sebut kalau misalnya beneran ada monster di bawah sana. Buktinya apa aja tuh, Div, kalau boleh tahu? Nah, jadi buktinya katanya seorang explorer bernama Brian Minnick ini sempat nemuin bukti mencurigakan sebelum tempat itu yang lu sebut tadi Camp Iya. Hero ini disemen atau ditutup total. Oh, oke. Apa yang dia temuin? Jadi katanya dia sempat nemuin catatan pesanan makanan dalam jumlah besar di tahun 1980-an. Itu mukbang atau apa tuh? Nah, itu juga karena sempat kan udah ditutup ya tahun Iya. 60, tapi tahun 80-an ada transaksi makanan. Jadi orang nih sempat makin curiga kayak project di bawah ini masih ada atau enggak gitu. Janggal sih, jujur janggal banget kalau kayak begitu ya. Terus gimana tuh kelanjutannya? Tapi akhirnya di tahun 82 pangkalan udara itu sempat resmi ditutup. Jadi benar-benar ditutup tahun 1982 gitu. Nah, bukti lainnya apa nih teman-teman smart viewers? Jadi katanya di pangkalan udara itu sempat juga ditemukan ruangan dengan cat psychedelic yang diduga sebagai acid room untuk eksperimen sama anak-anak. Ih, sama anak-anak dikasih kayak semacam drugs gitu dong berarti. Diduga kayak gitu, Dev. Itu biar apa, tujuannya apa kayak begitu? Mungkin aja mereka emang punya banyak tujuan lain yang kita nggak tahu juga ya, karena kan namanya juga eksperimen gitu. Kita Betul, nggak tahu betul. apa yang pengen dituju sama mereka. Tapi intinya bukti fisiknya itu sempat mengarah ke situ gitu. Dan juga ada lagi bukti yang paling ngeri nih, yang paling ngeri. Apa tuh? Jadi yang paling ngeri ya teman-teman smart viewers juga. Jadi katanya di salah satu beton bangunan tua yang ada di sana ada cakaran tulisan yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Tulisannya itu "Stranger help me". Stranger help me. Jadi dia kayak minta tolong ke
orang gitu? Bisa jadi kita nggak tahu itu yang mencakar salah satu orangnya atau mungkin si monster yang sempat lahir dari The Montauk Chair, kita nggak tahu. Monsternya udah langsung bisa bahasa Inggris ya? Iya, bisa jadi kan tuh diajarin dulu gitu kan dibayangin kan. Kalau gue sih nggak bisa bahasa Inggris. Oke, dari bukti-bukti fisik yang ada tadi, Dev, itu tuh akhirnya lahirlah konspirasi yang menjadi topik utama ya di Red Book ini, konspirasi tentang The Montauk Project ini. Yang pertama, katanya subjek utama dari Montauk Project ini adalah anak-anak dengan kekuatan super atau kekuatan psikis. Berarti mirip di The Stranger Things itu Benar-benar mirip banget sama di Stranger Things. Katanya bisa aja anak-anak yang punya kekuatan psikis yang spesial, lalu juga anak-anak yatim piatu, anak-anak pelarian, atau bahkan pecandu narkoba. Dimana mereka ini cenderung nggak ada yang ngawasin atau nggak ada orang tuanya, jadi kalau misalnya hilang pun nggak ada yang nyariin gitu. Jujur kasihan banget sih Smart Viewers. Iya kayak kan? Gak kebayang rasa takutnya itu kalau kita di posisi mereka bagaimana ya. Dan terlebih lagi mereka nih nggak ada walinya gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau misalnya hilang pun masyarakat kan nggak ada yang tahu ya, karena memang nggak ada yang ngejagain dan lain sebagainya. Nah, lalu ada teori konspirasi lainnya tentang eksperimen rahasia di Camp Hero. Para penganut teori Montauk Project ini sempat percaya kalau misalnya pemerintah Amerika Serikat melakukan eksperimen rahasia di Camp Hero. Jadi katanya pemerintah Amerika Serikat ini sempat terlibat untuk melakukan kontrol interaksi dengan makhluk luar angkasa. Oh, ini udah ada monster, sekarang ditambah lagi makhluk luar angkasa nih ya. Dan juga ada campur politiknya gitu katanya kan dari pemerintah Amerika Serikat. Ini kenapa sempat lahir sebuah konspirasi ini, teman-teman Smart Viewers, karena ada sebuah dokumenter yang judulnya Montauk Chronicles. Ini mengungkap klaim 3 pria yang mengaku sempat dicuci otaknya, serta menemukan struktur bawah tanah yang gak ada di peta resmi gitu. Jadi kayak secret hidden gem gitu ya? Iya, dan juga kalau misalnya di peta nggak ada kan berarti bisa jadi beneran pemerintah nutupin dari peta yang selama ini kita tahu, selama ini orang-orang bisa akses gitu. Jadi ini juga eksperimen-eksperimen ini tuh banyak ditutupin sama orang-orang yang berkuasa ya, yang punya kepentingan juga. Nah, konspirasi terakhir apa teman-teman Smart Viewers? Jadi konspirasi terakhir ini nyebutin bahwa frekuensi nuklir ada dari si Camp Hero ini dan juga bisa mempengaruhi pikiran yang muncul karena adanya menara radar Sage Camp Hero yang sempat memancarkan frekuensi tinggi yang bisa ngeganggu TV warga. Jadi udah sampai selain dari yang tadi konspirasi ada tombol mengubah mood, ini juga ada tombol mengubah channel TV ya? Iya, jadi karena ada menara yang nyebarin frekuensi nuklir, jadi katanya suka TV warga sekitar suka nge-glitch gitu. Jadi karena apa sih TV-nya bisa nge-glitch? Karena yaitu tadi ada reaktor nuklir yang dipakai sama Montauk Project ini buat manipulasi mood orang-orang juga gitu. Mengganggu kehidupan banget sih ya, jujur Li. Nah, selain dari yang lu mention tadi, lu tahu nggak sih sebenarnya ada konspirasi juga yang berkaitan nih dengan eksperimen-eksperimen lain? Tadi kayaknya yang udah gue sebut tuh lumayan mencengangkan dan banyak ya, ternyata masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi ada konspirasi yang menyatakan kalau The Montauk Project ini ada kaitannya dengan eksperimen di Philadelphia Experiment. Eksperimen apa tuh Philadelphia? Nah, jadi eksperimen ini tuh diduga membuat kapal yang tidak kasat mata. Jadi nggak bisa dilihat gitu? Nggak bisa dilihat. Jadi kayak apa sih kalau invisible gitu ya, invisible. Jadi kenapa bisa terungkap gitu konspirasi ini? Karena ada seorang pria bernama Al Bielek yang mengatakan nih, dia mencoba mengingat kembali kalau dia itu terlibat dalam eksperimen tersebut gitu. Jadi dia kayak pernah terlibat tapi dia coba nginget-nginget sampai akhirnya kayak oh muncul konspirasi ini gitu ya. Jadi dia mungkin partisipasinya tuh tidak sukarela ya, mungkin secara tidak sadar juga dia melakukan eksperimen itu. Gitu ya. Jadi mungkin dia ingatannya juga kurang jelas, tapi ketika dia coba mengingat lagi, dia mengingat kalau eksperimen itu tuh membuat kapal yang tidak kasat mata. Gitu. Kira-kira tujuannya apa kita nggak ada yang tahu ya, membuat kapal yang invisible gitu ya. Mungkin tujuannya untuk berlayar ke Saranjana
Kita nggak ada yang tahu. Benar, Nggak ada yang tahu. kota kayak apa? Kota yang Tidak kasat invisible juga mata ya di Indonesia iya. ya. Nah, selain itu juga ada beberapa orang yang percaya bahwa Camp Hero lagi nih, memiliki portal untuk ke dimensi lain. Oh my god. Sama lagi nih kayak di Stranger Things. Kalau di Stranger Things kan portalnya ke di Upside Down ya. Iya. Ini portalnya juga ke dimensi lain yang kita masih nggak tahu nih dimensinya apa gitu. Jadi mungkin bisa aja beneran ada dunia lain atau the upside down yang bisa diakses lewat adanya si Montauk Project ini ya, Dev, berarti ya? Iya. Nah, jadi portal ini tuh adanya di mana sih? Kalau lu penasaran nih. Jadi portal ini tuh ada di Brookhaven National Laboratory, yaitu lembaga ilmiah besar dan misterius yang terletak gak jauh juga nih dari Camp Hero tadi. Makanya orang tuh mikir kayak, ini pasti ada hubungannya sama Camp Hero gitu. Karena jaraknya juga gak jauh iya, gitu jaraknya kan. gak jauh, dan Camp Hero emang terkenal membuat eksperimen-eksperimen yang di luar nalar gitu ya. Sampai ada monster kan tadi. Nah, akhirnya peralatan-peralatan yang ada di laboratori ini pernah dipindahkan ke bunker tanahnya Camp Hero juga. Itu memperkuat nih konspirasi-konspirasi yang sudah ada. Nah, akhirnya laboratori ini ditutup gitu. Tapi konspirasi ini tetap masih hidup gitu. Orang-orang masih yakin kalau di situ ada portal untuk ke dimensi lain. Oke, akhirnya ditutup tapi orang-orang masih menduga nih kayaknya the upside down ini beneran ada atau enggak sih gitu. Kayak kan. di filmnya Stranger Things kan, orang-orang ngiranya itu laboratorinya udah tutup, ternyata malah masih beroperasi di bawah tanah gitu. Betul. Bahkan beroperasinya di dimensi lain. Di dimensi lain ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga ya. Nah, meskipun Camp Hero resmi ditutup pada tahun 1981, tetap menarik nih bagi pemburu-pemburu misteri yang ingin mengulik lebih lanjut konspirasi-konspirasi yang sudah ada. Nah, Camp Hero ini sering disamakan dengan yang kita kenal sekarang sebagai Area 51. Area 51. Pasti smart viewer sudah nggak asing ya sama Area 51. Itu tuh tempat dimana terkenal dengan banyaknya alien-alien gitu. Oh, gue pikir yang di itu yang di PIM itu loh, Dev. Bukan ya? Beda dong, beda. Ini di Amerika Serikat di Amerika Serikat ya, bukan di Jakarta Selatan ya. Jadi Area 51 ini adalah pusat teori aliennya di Amerika Serikat, dan konspirasi menyatakan ada lab bawah tanah atau tunnel rahasia dan bahkan ruang penyimpanan UFO. Wow. Oh my God. Ternyata kompleks banget kompleks ya. banget. Si Montauk Project ini kita nggak tahu di bawah sana banyak banget yang terjadi gitu ya, Dev ya. Banyak banget. Dari monster sampai UFO katanya ada di bawah tanah gitu kan. Nah, buat teman-teman smart viewers gimana? Kalian percaya nggak kalau misalnya The Montauk Project ini beneran ada di bawah tanah sana dan sempat lahir beneran loh monster yang katanya terbuat dari hayalan yang kita duduk di Montauk Chair ini. Iya. Kira-kira kalian percaya nggak? Bisa langsung komen di bawah aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Binus TV dan Binus TV Club. Dan follow juga akun X kita @UKM Binus TV Club. Dan juga akun Instagram dan TikTok kita @Binus TV Club. Dan juga buat teman-teman smart viewers yang punya ide nih kira-kira di episode selanjutnya kita mau bahas apa, bisa langsung aja reach out di sosial media yang barusan disebutin sama Devina. Gue Nadif Bayu dan partner gue Devina Kristi. Kami pamit undur diri. Adios.